Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Bahwa kami masuk dalam dimensi kedalaman dengan Engkau. Sampai kami ngerti detak jantungmu, berjalan seirama dengan Engkau. Mengerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Sampai garis akhir Kau dapatin kami menjadi orang yang mengasihi dan mencintai. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini. Roh Kudus yang aku cintai, Roh Kudus yang aku kasihi, Engkau dihormati di ruangan ini. Aku merindukan sesuatu yang berbeda siang hari ini. Buat Yesus begitu real dan nyata. Dalam nama Yesus kami bergantung sepenuhnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Haleluya. Kita bertemu lagi di tempat di mana ada orang akan diubahkan Tuhan. Katakan amin yang kenceng. Amin. Saya berdoa siang hari ini Tuhan lakukan sesuatu yang spesial. Siapa yang ingin menikmati hadirat Tuhan begitu real siang hari ini? Dimulainya dengan rasa haus dan lapar sama Tuhan. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Come breathe upon me. Come breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. I just want to praise you. I just want to praise. Bangkit berdiri sama-sama. Kita hormatin Tuhan. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And bantuin nyanyi. And I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you.
Ketika kita banyak menghadapi tantangan hidup, siapa yang mengalami tantangan hidup? Kadang rasanya kita pengen nyerah, rasanya nggak kuat dan nggak mampu. Tuhan, aku bertahun-tahun ngalami kayak begini, itu bagaimana? Seringkali kita fokus kepada persoalannya dan jalan keluarnya. Berapa banyak orang datang kepada Tuhan yang fokus jalan keluarnya, bukan didapati jalan keluar, tapi malah diperpanjang jalan keluar, tambah ruwet terus. Kadang diizinkan seperti itu untuk merubah yang di dalam kita. Karena di dalam kita ini yang tahu kita sendiri bersama Roh Kudus. Orang lain tidak pernah tahu apa sesungguhnya di dalam kita. Kita sungguh mencintai Tuhan apa tidak sih? Ketika kita melayani seperti ini, kita sebenarnya melayani untuk Tuhan atau melayani diri saya sendiri dan lain sebagainya. Semua orang punya motivasi masing-masing. Dan Tuhan tertarik dengan motivasi kita. Kamu ngelakuin untuk apa? Kamu datang ke gereja untuk apa? Kamu jalan bersama Tuhan untuk apa? Kan, makanya diizinkan perjalanan yang tidak enak, seperti perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Nggak langsung tanah perjanjian, dilewatin padang gurun. Untuk ngapain? Untuk dites. Perjalanan hidup kita hari ini seperti perjalanan menuju tanah perjanjian, dites. Bapak Ibu pikir saya hanya pinter ngomong, pinter khotbah. Saya ngalamin itu. Ibu Titi yang di depan ini tahu. Dia perhatian sekali dengan saya. Baru 2 bulan yang lalu, saya tanggal 27 saya pelayanan di Surabaya. Pulang Jakarta tanggal 2. Tanggal 3-nya saya bangun tidur, tidak bisa bangun. Ngeleang. Tangan saya kesemutan, kaki saya lemas. Ada dokter di Surabaya telepon, "Bapak meski MRI." Saya pikir saya ini sakit apa? Orang baru pelayanan, nyetir ke Malang lagi, jalan-jalan. Dan ternyata apa yang terjadi yang tidak pernah saya pikirkan. Karena kita nggak pernah tahu ke depan kita itu seperti apa. Mana ada yang tahu sejam kemudian akan terjadi apa? 1 hari kemudian akan terjadi apa? Kan kita nggak pernah tahu. Bagian kita kan mempersiapkan hati kita ini sepenuhnya di hadapan Tuhan. Dengan kejadian itu saya pikir saya sehat loh. Waktu itu saya khotbah di sini, tolong please HP pergi di silent. Kalau nggak perlu matiin. Kalau nggak kamu jualan dulu, supaya kamu fokus dengerin saya ngomong. Dengerin baik. Diurusin dulu HP-nya. Tenang, nggak usah panik. Mungkin Pak Jokowi telepon kasih proyek, suruh masak nasi rawon ya. Kita berpikir kita ini sehat, kita sanggup melakukan segala sesuatu, apalagi yang di depan-depan ini ganteng-ganteng kayak artis kabeh, keren-keren, punya skill semuanya. Kita pikir kita masih mampu bisa berjalan umur panjang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dan kita nggak pernah terjadi apa yang akan kita alami di depan. Saya juga pernah pikiran itu terjadi dalam hidup saya. Tiba-tiba saya meski ke rumah sakit nggak bisa jalan, pakai kursi roda, dan harus MRI. Ternyata didapatin di otak sebelah kanan saya ini, otak sebelah kanan ya. Saya sendiri sakit lupa sebelah mana, karena udah disembuhkan Tuhan soalnya. Ada penyumbatan sedikit. Wah, penyakit horornya orang dunia kan stroke ya. Saya pikir ini penyumbatan. Dan ternyata 2 minggu saya nggak bisa jalan. Ini ada orang yang perhatian banget, nelponin, "Pak, gimana?" Aduh, perhatian banget. Terima kasih Tuhan pakai Ibu untuk ngurusin saya. Baik. Dan tiba-tiba saya nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jalan. Makanya bagian setiap kita hari ini harus mempersiapkan hati kita. Apapun yang terjadi, kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Jangan pernah sembunyikan dosa apapun di dalam hatimu. Apalagi kelakuan buruk jelek. Kalau di sini kan kelihatan baik-baik semua. Peter Guntur terkenal khotbahnya kejem ya, sadis. Tembus sampai kedalaman batin. Karena kita akan menjadi percuma datang ibadah ke gereja, kelakuan kita busuk dan jahatnya bukan main. Mulutnya kotor, pikirannya sadis,
penuh kebencian. Terus kamu bisa nyembah Tuhan, kamu pikir Tuhan berkenan? Kamu pikir Tuhan berkenan gak pikir? Tuhan lihat sampai kedalaman batin kita. Sebenarnya kita ini menjadi orang Kristen modelnya seperti apa sih? Sejak kejadian itu saya memutuskan setiap hari sama Tuhan, komitmen dengan istri saya, kita mau habiskan waktu kita untuk nyenengin Tuhan, gak ada yang lain. Tuhan, thank you buat kasih warning saya masih diperpanjang umur dan masih sehat. Dalam 2 minggu saya bisa jalan, sehat, melakukan aktivitas. Bahkan 2 minggu ya, hari keberapa? Hari ke-14 saya pelayanan ya. Istri saya duduk di depan, saya pegangan begini terus, karena takut lakinya rebah terus mati, dia ketakutan. Karena dia terlalu cinta dengan saya ternyata. Udah nikah semua belum? Kamu mesti cintai pasanganmu. Dengerin, harus cintai pasangan kalian. Cintai suami, cintai istrimu, bapak-bapak. Ini para lelaki-laki yang powerful dan dahsyat, engkau harus cintai istrimu. Pemain drum yang ganteng juga udah menikah. Cintai istrimu. Dalam kondisi saya nggak bisa ngelakuin apa-apa, yang ngurusin istri saya. Nyuapin makan, mandiin. Dan memang kita komitmen. Saya pikirkan perjalanan saya everything is okay, pelayanan, doain orang, ngelihat mujizat dan lain sebagainya. Kami diproses Tuhan. Kemarin beberapa yang saya khotbah di sini saya ceritakan. Dari 2017 sampai 2021 kita sampai melarat, miskin, menderita, kekurangan, ditagih utang, aset mau disita Pak. Tapi masih banyak orang nelpon pinjam duit, keren kan? Berarti nggak kelihatan miskin kan? Komitmen sama istri saya, kita mau jalan terus sama Tuhan. Kejadian itu saya pikir ini proses yang berat dan kita sudah lewatin. Ternyata di tahun 2023 kita ngalami yang sama, lebih parah malah. Hampir nyawa saya jadi taruhannya. Makanya komitmen kita mau habiskan waktu, kita umur panjang, kalau bisa umur 100 tahun ya. Nanti umur 90 sampai 100 tahun kita jalan-jalan, liburan, main di pantai, kejar-kejaran gitulah kira-kira. Kita mau senengin. Cintai istrimu, hormatin dia, kasihi dia. Lakukan yang terbaik, jangan ngomong kasar, jangan ngomong sembrono, jangan merendahkan. Dia adalah orang yang ditempatkan Tuhan dalam hidupmu dan harus kamu benar-benar layani dengan baik. Suami kalian juga harus tetap layani yang baik. Suatu hari dia akan melihat manifestasi Tuhan dalam diri kita. Sekalipun ada suami yang kurang ajar, mungkin suamimu mungkin gila, lagi dibawa kabur perempuan sundal, dengerin baik-baik. Karena sikap kita baik, kita lakukan yang terbaik. Nangis, saya tahu penderitaan, kita mengalami penderitaan juga. Kita lakukan tetap yang terbaik untuk Tuhan. Ketika kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan, kita lakukan yang terbaik untuk orang di sekitar kita. Cepat atau lambat mereka akan melihat manifestasi Tuhan. Ibu difitnah, dituduh, jalan aja, nggak usah pusing. Saya sering, itu makanan saya. Karena kita ingin diubah menjadi serupa segambar dengan Kristus, kata worship leader tadi. Lewat apa? Lewat masalah, lewat kejadian. Memang diubah sama seperti Yesus, mau gondrong kayak orang Timur Tengah sana, jenggotnya panjang. Bukan. Karaktermu, sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu. Dan itu by proses. Kami mengalami proses 5 tahun yang pertama, nangis sama Tuhan. Baru kemarin kita mengalami proses, nangis juga sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau masih sayang sama aku. Engkau mau ubahkan hidupku, Engkau pakai aku luar biasa. Kita pelayanan dari hari Jumat sampai hari ini. Beberapa pelayanan yang kemarin kita lalui, urapan powerful. Proses itu mendatangkan kemurnian di dalam hati kita. Sampai hari ini kita nggak pingin apa-apanya, pingin nyenengin hati Tuhan ya. Pingin nyenengin hati Tuhan. Bapak Ibu pingin apa? Hidupmu yang ada ini kamu mau pakai untuk apa? Kecuali hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Kamu nyenengin hati Tuhan, kamu dapat semuanya. Permainanmu akan mengubahkan banyak orang.
Sampai hari ini, tiap hari saya melihat kesaksian orang chat saya, DM saya, kirim messenger, dan lain sebagainya. Saya melihat orang diubahkan melalui hidup saya. Kelihatannya mereka, wah Pak, thank you ya ini. Tapi mereka kan nggak tahu kita jalaninya berdarah-darah sama Tuhan. Memang dipikir ikut Tuhan enak. Ikut Tuhan enak nggak? Ujungnya enak. Waktu kita melangkahnya berdarah-darah. Betul kan? Apakah pernikahanmu bahagia terus? Enggak. Pernikahan kami pun juga nggak bahagia awalnya. Gegeran ribut gara-gara buang Nogosari. Konyol nggak itu? Kita pernah ribut gara-gara taruh sabun cucian piring tidak pada tempatnya. Karena istri saya itu kudus suci, tak bercacat celah, harus pada tempatnya, semuanya perfeksionis. Dan ini koboinya luar biasa. Yang saya harus menyesuaikan. Kita harus ngalah. Di mana-mana kadang perempuan itu susah minta maaf, tapi di sini ada orang yang gampang minta maaf. Kalau istrimu gampang susah minta maaf, kita yang harus menundukkan diri, belajar minta maaf supaya hidup kita itu bahagia. Kalau keluarga bahagia, apa yang kamu kerjakan juga happy kan? Itu kan dimulainya dari hati kita. Respon hatimu itu menunjukkan kamu itu sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Sungguh mencintai Tuhan apa tidak? Bapak Ibu bisa bayangkan, tiba-tiba saya nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri, saya dipapah ke toilet, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya berpikir Tuhan mungkin selesai hidup saya ini. Tapi kan aku masih muda, aku baru umur 45 tahun. Terus masa jadi pendeta mati kena stroke kan lucu ya. Malu-maluin gitu ya, ketahuan gak ada pengendalian diri ya. Ini kayaknya langsing semua, harus jaga makan. Dulu pertama kali saya datang ke sini kan montok ya. Sekarang udah agak langsing. Saya jaga pola makan. Jaga pola makan. Kita ini baitnya Allah, kita harus bertanggung jawab dengan tubuh kita. Harus bertanggung jawab. Kalau enggak, suatu hari kan kita akan dipinta pertanggungjawaban di hadapan Tuhan. Bahkan kata-kata kita suatu hari kita akan bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Tidak ada satu kata pun yang akan terluput dari hadapan Tuhan. Makanya dicek setiap hari, kalau perlu direkam. Aku hari ini ngomong apa ya? Ngomongku nyakitin orang lain apa tidak? Ngomongku membanggakan diri atau enggak? Menyombongkan diri apa enggak? Karena tujuan dari kehidupan kita adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi berkat bagi banyak orang. Tapi seringkali kita curi untuk diri kita sendiri loh. Kita bangga diri, menyombongkan diri. Lihat aku, diriku dan saya. Lihat pencapaianku, lihat semua yang aku miliki. Dan kita tunjukkan sama orang lain, sebenarnya kita adalah, kalau melakukan seperti itu adalah orang-orang yang haus akan pujian. Padahal pujian, penghormatan, pengagungan hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Kalau kau ngerti ini saja, kau menjadi orang Kristen yang rendah hati loh. Kau jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh diubahkan. Makanya orang yang kenal Tuhan itu karakternya berubah, sikapnya berubah, ucapannya berubah, yang dikatakannya berubah. Dan orang di sekitarnya bisa menikmatin Tuhan melalui hidup kita harusnya. Dan itu dimulainya hari ini keputusanmu untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Semakin kau kenal Tuhan sampai kedalaman hatinya, semakin kau diubahkan di dalam hadiratnya, semakin dipercayakan perkara-perkara ilahi yang besar. Mungkin ada orang yang hidupnya sudah mentok bertahun-tahun, doa mentok sampai plafon, ngelakuin apa-apa, gaji gak pernah naik, promosi gak pernah naik, mentok, gak tahu tujuan hidupnya. Dedikasikan hatimu sama Tuhan sampai kedalaman hatinya. Orang yang memiliki hubungan personal dengan Tuhan, orang-orang itu memiliki akses yang spesial. Kasih Tuhan sama rata. Orang dunia, siapapun yang menabur pasti menuai. Dia mendapat matahari yang sama, bernapas dengan udara yang sama. Tidak dibeda-bedakan kecuali yang sakit. Tetapi seringkali Tuhan memperlakukan seseorang itu berbeda karena memiliki hubungan kedekatan dengannya. Katakan amin. Do you mudeng or not? Saya ngomong agak dalam, tapi saya berdoa ini mengubahkan hatimu.
Saya nggak ngajarin doamu dijawab 1, 2, 3, saya juga nggak akan nubuat. Baru setelah sakit saya sering altar call orang. Dulunya saya nggak pernah. Sering doain orang. Yang di dalam ini loh yang harus dirubah dulu. Harus mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Harus ini. Berapa banyak sih kita ini meluangkan waktu untuk Tuhan dalam 24 jam sehari? Berapa banyak hati kita nempelnya sama Tuhan atau nempel sama yang lain? Kalau hatimu nggak nempel sama Tuhan, berarti nempel sama yang lain loh. Bisa itu handphonemu. Kadang kita lebih seneng di depan handphone, scroll terus video, naik terus, nggak taunya sejam 2 jam waktu terbuang sia-sia. Dan jarang orang suka duduk diam di kaki Tuhan. Toh banyak orang datang duduk diam di berdoa pun seringkali fokusnya bukan kepada pribadi Tuhan. Penyembahan itu fokusnya Tuhan, bukan diri kita sendiri. Penyembahan itu pusatnya Tuhan, fokusnya Tuhan. Doa pun fokusnya Tuhan. Tapi seringkali kita berdoa fokus kita sendiri, diri kita sendiri, persoalan kita, masalah kita. Saya dulu awalnya ngalami seperti itu. Dan ketika saya duduk diam di kaki Tuhan, seperti apa yang dilakukan oleh Maria. Karena apa-ngapain hanya dengar suara Tuhan. Berapa banyak orang suka duduk diam di kaki Tuhannya sejam dengerin suara Tuhan? Kan suka kan? Pasti nyembah lah, ngomong lah, bahasa roh dan lain sebagainya. Sesekali engkau meski duduk diam di kakinya Tuhan, dengerin Tuhan ngomong. Beli bukunya Madam Jane Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Atau bukunya Benny Hinn, Good Morning Holy Spirit, itu ngajarin bagaimana masuk sampai kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Ketika kita masuk ke dalaman hatinya Tuhan, itu yang mengubahkan kita. Dalam kondisi apapun engkau bisa enjoy the relax loh. Engkau bisa senang dan santai. Tapi orang Kristen yang bertahun-tahun ke gereja, ikut ibadah, ikut persekutuan doa, rajin kasih makan pendeta, ketika engkau ngadapin masalah, engkau larinya kepada orang lain, bukan kepada Tuhan. Duduk diam di kaki Tuhan. Jangan cari tangannya Tuhan. Kau cari tangannya Tuhan, kau akan ketemu kok. Tapi kau ketika kau cari pribadinya Tuhan, kau ketemu semuanya. Tidak hanya itu, persoalan masalahmu pasti beres kok. Dan ketika kau hadapi tekanan hebat, masalah berat, belum ada jalan keluar, kamu bisa duduk diam dan bahagia di hadapan Tuhan. Gak perlu jerit-jerit, nangis, teriak-teriak. Kamu tahu Tuhan menyertaimu kok. Tuhan berperang, menggantikan kau. Dia jadi panglima perangmu. Engkau tahu persis malaikat berkemah di sekelilingmu. Apa yang perlu ditakutkan? Saya nggak habis pikir orang yang Kristennya di atas 3 tahun tapi suka nangis ketika ngadapin masalah. Apalagi masih kepahitan, sakit hati. Kristen model apa kayak begini nih? Mau jadi apa model kayak begini? Hari ini saya berdoa, ada bau daging kebakar, dan gue mati daging, pikul salib sangkal diri. Na 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 na. Orang ya akan ketahuan aslinya ketika mengalami tekanan kok. Kalau ingin kita tahu asli kita sebenarnya, kita harus mengalami tekanan, baru tahu sejatinya kita ini mencintai Tuhan apa tidak. Kita ini sungguh-sungguh dewasa di dalam Tuhan apa tidak. Kalau duduk di sini kan semuanya kelihatan sama. Tapi waktu kamu ngadapin masalah akan ketahuan aslimu seperti apa. Engkau benar-benar mencintai Tuhan apa enggak? Engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan apa tidak? Karena ketika kita mengasihi Tuhan ya, kita akan dapat banyak hal. Nanti Tuhan kirim divine connection. Tuhan kirim orang-orang tertentu secara ilahi yang menguatkan hatimu, meneguhkan hatimu, memberkati kamu, dan banyak hal.
Tapi kalau hari ini engkau hanya fokus pada dirimu sendiri, tidak heran engkau menjadi orang yang dablek, ngeyelan, susah ditegur, susah dinasihatin, karepe dhewe, bencekno, ngeselin dan lain sebagainya. Saya berdoa orang di tempat ini, orang yang sudah matang di dalam Kristus, engkau ngerti tujuan hidupmu. Kalau engkau ngerti tujuan hidupmu, engkau tahu maksud Tuhan ciptakan engkau, dan Tuhan akan bawa engkau ke dalam level iman yang berbeda, dalam tingkat pengalaman dengan Tuhan yang berbeda. Hidupmu memiliki pengaruh yang berbeda. 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-15. Lalu timbullah keinginan pada Daud, dan ia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang. Daud ingin minum. Dan apa yang terjadi di ayat yang ke-16-nya? Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Gara-gara keinginan Daud, ada 3 orang triwira, ini pahlawannya Daud, yang rela menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Bethlehem yang ada di dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Orang kalau cinta, dia akan berikan apapun untuk orang yang dikasihinya. Triwiranya ini punya hubungan kedekatan dengan Daud. Daud punya keinginan pengen minum toh, nyawanya dipertaruhkan untuk tuannya. Suami istri aja kayak yang dulu ngakunya cinta, memutuskan tuh sang jitan dan diberkati menikah. Dalam pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kalau nggak suka mulai ngomong kasar, merendahkan, menjelekkan, sampai nama orang tuanya dibawa-bawa. Kayak opo kayak. Terus bilangnya cinta Tuhan, bilangnya mengasihi Tuhan. Palsu cintanya. Apalagi kita yang ngaku cinta Tuhan, angkat tangan nyembah Tuhan luar biasa. Bagus sih nyembah Tuhan, harus nyembah Tuhan, angkat tangan boleh. Tapi kalau hanya sekedar kau angkat tangan, tapi kehidupanmu nggak membuktikan bahwa kau mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, percuma dan sia-sia. Di sisi lain ya, orang yang mencintai Tuhan semakin mencintai pasangan hidupnya. Katakan amin. Semakin kau melayani Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin kau mengasihi pasangan hidupmu. Berusaha semampu, sekuat tenagamu untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan hidupmu. Bahkan kau gak mau menyakitin dia, karena dia adalah orang yang kamu cintai dan kamu kasih. Kita ngaku cinta Tuhan, tapi seringkali kita ngomong gede, berlaku sembarangan, gak percaya dengan janjinya, hidup ngawur, hidup sembarangan, dan hidup sembrono. Seakan-akan Tuhan gak lihat apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Seakan-akan Tuhan kita nggak anggap lagi. Terus kita ngomongnya cinta Tuhan, cinta bohong atau enggak? Dan begitu kita kebentur masalah, kita ngadapin tekanan, kita ngadapin persoalan, dan kita datang sama Tuhan, Tuhan tetap kasih itu, Tuhan tetap ampuni kan? Tidak hanya berhenti Tuhan kasih, Tuhan ampuni, Tuhan berkati nggak? Tidak hanya berhenti sampai sana, Tuhan promosi nggak? Hebatnya Tuhan kita itu seperti itu. Kita pengen diubahkan menjadi sama seperti Kristus. Ketika ada orang menyakitin kita, orang yang gak suka dengan kita, kita mau nyakitin balik, kita berlaku kasar balik. Terus kamu di sisi lain kamu bisa datang ibadah nyembah Tuhan, bohong gak itu? Makanya kekristenan itu berbicara tentang karaktermu yang diubahkan menjadi serupa dengan Kristus, bukan bicara duduk ibadah di gereja. Semua orang juga bisa ibadah di gereja, tapi hatinya belum tentu di sini. Bapak Ibu bisa duduk di sini, ngeliatin saya, bisa saja kau pegang HP, tapi kamu pikiranmu ngelayap kemana-mana. Loh, di jam sekian ini udah lapar, ini gimana ini nanti segala macam, bisa saja terjadi. Tapi kalau kau fokus sama Tuhan, dalam kondisi apapun kau bisa enjoy dan bahagia. Bahkan bisa menyanyi, ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya,
Kudus, ciptaan Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia. Memuji Yesus selamanya. Aku bahagia selamanya. Saya nggak bisa jalan. Benar-benar waktu itu saya nggak bisa jalan. Saya pikir udah selesai hidup saya. Kalau saya ngomong begini, istri saya pasti ingat dan nangis. Saya pikir sudah selesai, orang aku nggak bisa ngapa-ngapain kok. Hani, saya mau titipkan kamu sama maminya Ibu Eli, tahu kan? PD Victory. Kan kita baru pergi dari sana, dekat begitu, ngobrol. Ini tak titipin kamu sama mami ya. Dia nangis. Kamu kok begini, kamu begini. Enggak, aku bercanda. Saya baru tahu dan menyadari bahwa dia sangat cinta saya. Laki-laki satu-satunya di dunia yang ganteng ini, meskipun mereka ini lebih ganteng dari saya. Saya nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan, saya nyembah Tuhan. Bahkan waktu saya lebih banyak saya habiskan sama Tuhan beberapa hari terakhir sejak sakit itu. Saya lebih banyak diam di kaki Tuhan. Saya nyembah waktu lebih banyak. Thank you buat peringatan yang kau nyatakan dalam hidupku, supaya aku semakin hidup kudus, hidup berkenan di hadapanmu. Karena engkau mau aku hidupku panjang dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam kondisi saya sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, ada orang telepon karena dokter larang saya untuk pegang handphone, laptop, sama tabs. Bapak harus istirahat total. Saya mampu istirahat total hanya 7 hari ya. Setelah 7 hari pun masih ngonselingin orang. Saya mesti ngonselingin orang kena stroke lagi, lebih parah dari saya. Dalam kondisi saya nggak bisa ngapa-ngapain, orang telepon saya mesti angkat. Dan ternyata dia ngalami stroke lebih parah dari saya. Setelah saya dengerin khotbah saya, makanya ibu-ibu ini sudah subscribe YouTube saya atau belum nih? Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Kalian juga. Dia dengerin nih, kaget. Bapak baru sakit ya? Bapak baru stroke ya? Iya. Kapan? Berarti bapak waktu saya telepon? Iya. Lu kok bapak nggak bilang? Saya bilang kamu bisa ngapain? Saya bilang. Yang penting kan kamu kuat. Iya Pak, thank you ya. Kok bapak masih ngurusin orang ya? Iya. Karena kerjaan saya ngurusin orang-orang bermasalah. Saya happy dengan itu. Saya pengen jadi berkat. Sejak saat itu saya hanya pengen nyenengin hati Tuhan. Dan saya nggak mau gerutu sama Tuhan. Tuhan dalam kondisi apapun dia tetap baik. Katakan amin. Sekalipun kondisimu tidak baik, dia tetap baik. Saya pikir everything is kelar dengan hidup saya. Mungkin saya nggak bisa datang ke sini untuk khotbah loh, padahal udah dijadwal ya. Bayangin kalau saya datang pengkor-pengkor begini, pendeta ini kayak begini mau khotbah, apa gue? Puji Tuhan, Tuhan pelihara, Tuhan jagain saya luar biasa. Ternyata Tuhan hari ini urapin saya double porsi. Powerful. Tapi ada harga mahal yang harus saya bayar. Bertobat, pikul salib, sangkal diri, mati daging. Sampai istri saya bilang, kalau bisa jangan khotbah itu lagi lah, pikul salib, sangkal diri, mati. Khotbah berkat deh. Karena saya dulu yang harus bayar harga mahal. Ini yang khotbah harus belajar mati daging dulu, diuji dulu, dites dulu. Dan saya buktikan dalam kondisi apapun Tuhan tetap baik. Puji Tuhan. Tadi saya ngobrol sama bapak, sudah 26 tahun katanya stroke di belakang. Saya 12 hari atau 10 hari sembuh. It's powerful Tuhan. Tuhan itu baik. Sampai dokter Sinse juga kaget. Saya meski aku puntur waktu itu, tusuk jarum. Saya itu kan takut jarum, meskipun badannya gede gini, kalau ditusuk jarum tuh ngeri gitu. Kalau ke dokter, istri saya itu malunya bukan main. Karena meski berantem sama dokternya, berantem sama susternya, disuntik sakit, diinfus sakit atau enggak. Karena kondisi saya udah nggak mampu, nggak kuat. Saya pakai kursi roda, saya ditusuk jarum, dan apa yang terjadi?
biasa-biasa saja. Sampai hari ini terbiasa. Terus langsung saya bisa jalan, saya happy. Waktu saya jalan, bisa jalan, apa yang terjadi? Saya teriak sama istri saya, aneh aku bisa jalan kayak anak kecil, Makanya Bapak Ibu kalau hari ini masih sehat, tidak kekurangan apapun, bisa jalan. Pakai hidupmu hanya untuk nyenengin hati Tuhan. Jangan lakukan dosa, kenajisan atau apapun. Hidup kita mau habiskan untuk nyenengin Tuhan. Dan kita komitmen hanya pingin nyenengin hati Tuhan tok, bukan yang lain. Dan tidak gampang ya. Daging selalu nyeret kita jatuh dalam dosa. Makanya kalau kita ini mencintai Tuhan seperti Triwira ini loh, dia mau korbankan nyawanya hanya sekedar ngambil air untuk Daud. Nyawa jadi taruhan. Itu orang yang mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau orang mengasihi Tuhan tuh tahu nggak apa yang terjadi? Engkau tuh diproteksi, dijagain Tuhan, dilindungin Tuhan. Engkau nggak perlu membenarkan diri, menunjukkan dirimu paling hebat, paling jago. Nggak perlu. Kalau engkau berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kesucian, kebenaran suatu hari akan muncul dengan sendirinya. Orang boleh berniat jahat, berlaku jahat, ngomong jahat, menuduh, menfitnah dan lain sebagainya. Cukup kita diam saja, karena kita tahu kita orang yang diurapin Tuhan. Katakan, saya hari ini, saya diurapin Tuhan. Ngomong yang kencang, belum makan ya. Saya hari ini diurapi Tuhan. Jangan mau ditipu setan bahwa engkau bukan orang diurapin Tuhan. Tahu gak, ketika orang diurapin Tuhan, kalau ada orang mau berniat jahat dengan kamu, dia berurusan dengan Tuhan. Makanya jangan bela diri. Dia ngomong ketus, gua ngomong ketus. Dia culek, gua tak culek balik. Ngawur itu namanya. Cukup diam aja, enjoy. Siapa yang pernah dikata-katain orang dan rasanya pengen balas, gitu. Pengen gak? Kalau kita dikata-katain orang pengen balas balik gak? Di dagingmu kan teriakan, iya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Yesus ngajarinnya ngapain? Yesus ngajarin apa? Disuruh mendoakan dan memberkati. Di kitab Amsal dikatakan begini, kalau seterumu lapar, dikasih. Dengan seperti itu kita menaruh bara di gundul, nggak lama-lama itu rambutnya. Tuhan bela nggak? Tapi kan kita maunya teriak, jerit, ngomong, balas dan lain sebagainya kan. Sekarang diam aja, duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan yang menjadi pembelamu. Beri waktu Tuhan untuk menjelaskan sesuatu atas hidupmu kepada orang yang ngomong jahat dengan hidupmu. Enjoy aja. Seringkali masalah kita tuh di area ini loh, yang seringkali gagal, seringkali terjebak jatuh. Harusnya keterima jatah yang besar. Kalau kita melakukan kesalahan dan pelanggaran, apa yang terjadi? Jatahmu kepending, bahkan jatahmu gak sampai ke tanganmu loh. Ingat tentang apa yang dilakukan Miriam dan Harun. Coba buka bilangan pasal yang ke-12 ayat 8 sampai 10. Tuhan ngomong sama Musa ini berhadapan. Dekat nggak ini? Musa punya hubungan dekat spesial dengan Tuhan. Makanya kalau engkau punya hubungan spesial dengan Tuhan, engkau punya favor lebih, engkau punya akses khusus, engkau dikasih lebih di atas rata-rata. Dan ada pembelaan ilahi yang ajaib dan dahsyat. Saya khotbah sampai jam 1 ya. Tak lirik dulu. Katakan saya. Oh, susah ya dijak ngomong rek. Katakan saya masih pingin dengar firmannya bagus. Teruskan Pak, bilang. Oh iya, tak terusin ya. Bilangan 12 ayat 8 sampai 10. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Musa ketemu Tuhan, memandang rupa Tuhan. Bayangin kalau Bapak Ibu engkau memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan seperti ini, luar biasa. Tuhan terus ngomong begini, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka.
Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Gara-gara ngatain adiknya yang bontot, ngapain kamu kawin dengan perempuan kulit hitam itu? Secara kokok sama cici bisa boleh punya hak dong ngomong sama adiknya, kamu bikin kesalahan. Tapi dia tidak pernah tahu, dia nggak ngerti otoritas yang Tuhan taruh dalam diri Musa. Hubungannya Tuhan dengan Musa itu spesial. Yang dikatain Musa kan, yang marah siapa? Lah kamu dikatain kau ikut-ikutan marah itu loh, gimana? Loh, sekarang kalau ada ngomong-ngomongin jelek, suami ngomongin jelek, siapapun ngomongin jelek, ngapain sekarang? Ku berbahagia, yakin teguh. Berbahagia itu ngapain? Coba, oleh kanan kirinya kasih senyum paling manis. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Terus kalau ada orang ngomong-ngomong jelek-jelek, terus kita ngapain? Meski nyanyi, aku, sambil senyum kanan kirinya. Selamanya aku bernyanyi bahagia memuji Yesus. Memuji Yesus bukan pada waktu senang loh, pada waktu kamu diomelin loh. Siapa yang pernah diomelin terus langsung bisa nyembah Tuhan? Atau jatuh kabeh kan? Loh. Piye tolong nih? Loh, iki opo iki rek? Ekspresi dari orang marah, tapi saya nggak marah kan ya? Ininya copot atau kenapa? Lemnya kurang. Besok kita beli yang baru, yang lebih bagus. Biasanya orang lagi kesal hatinya bisa nyembah Tuhan Yesus selamanya enggak? Kalau suamimu lagi marah-marah, kamu biasanya ngapain coba? Punya suami enggak sih yang di sebelah sini nih? Apa janda semua? Ada orang yang pernah nyakitin hatimu, kira-kira reaksimu ngapain? Pertama kali biasanya. Ada beberapa orang yang bilang haleluya, praise the Lord. Tapi ada beberapa orang yang langsung ya lagi, biasaan, kelakuannya kayak gitu tuh. Nikah 15 tahun gak berubah, sama terus. Ada yang ngomong kayak gitu kan? Kalau udah kesel bisa berdoa gak? Kalau bapak ibu udah kesel bisa berdoa gak? Kalau kamu lagi marah, apa ini? Kalau bapak ibu, ini bapak-bapak yang ganteng-ganteng ini kalau lagi marah bisa nyembah Tuhan nggak? Main musik juga sambil bisa nggak? Kan harus beres dulu kan hatimu. Makanya responmu akan menunjukkan kamu siapa sebenarnya di hadapan Tuhan. Dan responmu akan membuat kamu memilih untuk bahagia atau memilih untuk marah. Dan sekarang kita tahu bahwa kita ini orang yang diurapin Tuhan. Ketika orang ketika orang maki-maki, orang menjelekkan, orang mengata-ngatain, kita cukup diem kan? Karena kita orang diurapin Tuhan. Apalagi kalau mau dekat sama Tuhan. Saya melihat pembelaan Tuhan berkali-kali secara ajaib dan luar biasa. Tuhan bela saya. Tuhan yang sama juga kan bela Bapak Ibu. Cukup diem, jaga hatimu dan tetap tersenyum. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Amin. Ada I just want to praise you, itu lebih bagus lagi. I just want to praise you. Lift my hands and say, you are everything to
kamu diurapin Tuhan kok. Ternyata Miriam yang kena kusta, Harunnya nggak kena kusta karena dia pakai jubah kesulungan dan jubah imam. Yang kena kusta kan Miriam, Harun kan nggak kena. Padahal sama-sama ngata-ngatain Musa. Karena Harun pakai jubah keimaman dan jubah kesulungan diproteksi Tuhan. Tapi gara-gara dosa ini, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bukankah seluruh perjalanan orang Mesir tertunda karena kesalahan seorang ini? Nunggu Miriam sembuh dulu kan? Tertunda loh. Harusnya dipercepat perjalanan gara-gara satu orang bikin kesalahan, dua orang bikin kesalahan, pending semua. Sama dengan hidupmu. Harusnya engkau mencapai destinasi ilahi karena sikap, tindakanmu, perkataanmu, kelakuanmu, keputusanmu yang salah. Harusnya engkau terima jatah yang double porsi itu nggak sampai ke tanganmu. Justru orang lain menggantikannya. Seperti apa yang dialami oleh Saul. Harusnya tahta kerajaan kokoh untuk keturunannya Saul, tapi karena dia nggak nurut apa kata Tuhan, udah ditegur, dinasihatin, bantah, ngomel, gerutu, membenarkan diri, langsung Tuhan ngangkat. Detik ketika Tuhan tidak berkenan kepada Saul, dia ngangkat namanya seorang yang paling berkenan di hatinya Tuhan, namanya Daud. Amin. Jadi hidup kita itu mesti hati-hati loh, tambah hari tambah hati-hati di hadapan Tuhan. Kalau kau ingin terima sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidupmu, kau mesti hati-hati, dan kau semakin mencintai Tuhan, semakin hati-hati loh di hadapannya Tuhan. Tidak mau sembarangan, tidak mau sembrono lagi, karena kamu hanya ingin nyenengin hatinya dia. Ibu-ibu kan, ini kan ibu-ibu kebanyakan ya, ada bapak-bapak. Kalau ada orang yang ngomong ketus dengan kamu, kadang hatimu tuh kan terluka kan? Bener gak? Atau semuanya udah kebal? Seringkali orang terluka kan? Tahu gak apa yang terjadi ketika engkau terluka? Kamu ngambek, kesel kadang gara-gara perkataan orang lain. Tuhan juga seringkali ngalami hal yang sama ketika kita coba menyakitin hatinya dengan tindakan kita, sikap dan perbuatan kita. Tapi Tuhan tetap baik. Dia Allah yang luar biasa. Dia sekalipun sering disakitin dan dilukai, tapi ketika kita datang kepadanya sampai hari ini, kasih karunia yang tersedia, dia terima kita, dia ampuni kita. Terlalu baiknya Tuhan, kamu masih tega mau nyakitin hatinya. Ketika istrimu terlalu baik melayani kamu, apa yang kamu minta diurusin dengan baik, atur rumah tangga dengan baik, anak diurusin dengan baik, disayang banget sama kamu, kamu tega nyakitin. Kamu ngomong kasar sedikit, istrimu nangis, kamu sedih nggak? Sedih nggak? Bisa dibayangkan dengan tindakan kita, dan sikap kita, dan perbuatan kita, kita seringkali nyakitin hati Tuhan, dan kita cuek. Terus kita datang ke gereja bisa angkat tangan nyembah Tuhan tanpa peduli perasaan Tuhan. Terus kira-kira Tuhan mau ngapain sama kamu? Tuhan percayakan sesuatu yang ilahi dalam hidupmu apa enggak? Kalau engkau nggak peduli dengan hati Tuhan, engkau nggak merespek dan hormat sama Tuhan, jangan pernah berharap Tuhan juga respek hormat dengan engkau. Engkau berdoa minta ampun, diampunin, tapi jatah yang harusnya kamu terima, kamu gak akan terima. Bisa digantikan menjadi miliknya orang. Jadi sekarang ngerti kan isi hati Tuhan itu kayak apa? Belajar hormatin hati Tuhan. Efesus ngajarin jangan dukakan Roh Kudus loh. Tahu kata duka itu seperti disakitin pikiran dan perasaan, seperti seorang perempuan ketika suaminya ngomong kasar. Suatu hari saya pernah ngomong dengan nada tinggi, dan istri saya langsung mukanya berubah. Diajak ngomong diem aja, masuk kamar. Wah, saya koreksi diri. Kamu kenapa? Nggak apa-apa, ayo makan, udah kenyang katanya. Kan belum makan, kok kenyang? Udah makan? Nggak. Wah, saya tahu, saya udah menyakitin dia. Saya peluk, I'm sorry. Kamu mengharapkan aku, suamimu yang hamba Tuhan, yang ganteng sejagat raya ini seperti Yesus Kristus, tapi kamu dapatinya masih seperti Yudas. I'm sorry. Saya minta maaf, saya peluk. Beres? Berapa banyak kita sering nyakitin hati Tuhan dan kita cuek dengan Tuhan. Berapa banyak kita sering gak peduli dengan hatinya Tuhan. Kita pikir kita melakukan segala sesuatu semau kita sendiri, padahal Tuhan ngelihat sampai kedalaman batin kita ini sebenarnya untuk apa, ngapain. Tuhan lihat yang tersembunyi yang orang gak lihat itu loh. Kita mau nyenengin hati Tuhan, kita mau dedikasikan hidup kita sampai kedalaman hati kita untuk Tuhan.
Dan suatu hari engkau akan didapati menjadi orang yang berkenan di hadapannya. Sampai akhir zaman, ketika engkau didapati menjadi orang yang setia, mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga, tiba-tiba perjalanan hidupmu akan mengalami favor, kemurahan Tuhan. Kadang dibuka koneksi dengan orang-orang tertentu yang kamu gak pikirkan, yang seharusnya kamu gak ngalami, tiba-tiba kamu ngalami. Yang seharusnya kamu ngalami hal buruk, tiba-tiba karena sesuatu yang ilahi, karena kemurahan Tuhan, Tuhan jagain kamu, Tuhan proteksi kamu. Kira-kira hidupmu tambah hari tambah powerful apa enggak? Kamu jadi berkat bagi banyak orang enggak? Jadi sekarang tahu fungsi hidupmu untuk apa? Jadi berkat bagi banyak orang. Kalau engkau jalan dalam kesetiaan, akan banyak orang yang kamu pengaruhi jadi berkat bagi banyak orang lain. Tapi kalau kamu ngawur hidupmu, kamu jalan maumu sendiri, kamu gak peduli dengan perasaan Tuhan, kamu gak peduli dengan hati Tuhan, harusnya orang itu diubahkan melalui hidupmu. Justru mereka gak mengalami berkat melalui hidupmu. Gara-gara Miriam, perjalanan seluruh bangsa Israel tertunda semua. Nunda. Dan harusnya hari ini kita semakin peka dengan hatinya Tuhan. Amin. Semakin kau ngerti dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan, kau ngerti isi hatinya Tuhan, semakin kau bertindak hati-hati, mengasihi dan mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Dan dimulainya dari perkara kecil yang kamu harus lakukan, apa yang harus kamu kerjakan setiap hari bersama Tuhan. Sekarang datang kepada Tuhan jangan hanya sekedar minta, mohon, pingin diberkati, pingin dipakai dan lain sebagainya. Sesekali kita duduk di kaki Tuhan. Tuhan mau apa sih sebenarnya atas hidupku ini? Engkau mau apa dalam hidupku? Engkau pingin apa atas apa yang harus aku lakukan? Karena hidup kita bukan milik kita, hidup kita ini miliknya Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Itu bukan sekedar kata-kata kosong, itu harus dihidupin, dipraktekkan setiap hari loh. Katakan, hidupku bukan milikku, tapi miliknya Yesus. Kalau engkau miliknya Yesus, kamu harus ngikutin apa petunjuk Yesus. Saya sudah sering kali ngomong, kalau sudah dengerin apa yang saya khotbahkan di YouTube, saya sering ngomong begini. Kalau hidupmu ingin berhasil, sukses, diberkatin Tuhan, ngalami kebahagiaan, sejahtera, dan powerful luar biasa, engkau harus dengar suara Tuhan dan melakukannya. Kau lakukan setia dengan setia, pasti ngalami sesuatu yang ilahi. Hidupmu pasti berbeda dari yang lain. Ketika ada orang yang duduk diam di kaki Tuhan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam dalam hadirat Tuhan. Kenapa saya ngomong ngajarin seperti ini? Saya hampir tiap hari lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan. Istri saya tanya istri saya, jangan masuk kamar, saya lagi sedang doa. Sejak saya jadi hamba Tuhan, sebenarnya saya sudah sering doa puasa. Hampir tiap hari, hampir tahunan itu, hampir 7 tahun, 8 tahun doa puasa. Setelah menikah, lebih banyak kerjaan, mulai berkurang. Sampai Tuhan ngomong dengan kejadian kemarin, saya mulai bangun keintiman dengan Tuhan lagi. Ya biasanya sih doa, tapi nggak lama, nggak selama sekarang. Saya lebih banyak waktu habiskan yang diam di kaki Tuhan. Nggak pingin apa-apa. Bahkan kalau saya berdoa, lebih banyak doain orang yang saya konseling, orang yang dekat dengan saya itu sering doain. Saya nggak fokus pada diri saya sendiri. Saya banyak doain orang. Bahkan saya nggak peduli dengan kebutuhan saya. Ternyata kebutuhan saya tetap diberkati. Bapak Ibu kan ngelihat saya seperti pendeta gembel ya. Nah, keren kan? Katakan, pendetaku ganteng itu. Gitu toh, puji sedikit loh. Maksa ya. Keren ya? Keren nggak? Dipelihara Tuhan artinya. Kalau saya jadi pelihara Tuhan, Bapak Ibu pasti dipelihara Tuhan. Kalau saya ngalami kesembuhan, Bapak yang di belakang juga ngalami kesembuhan. Hanya perlu dijaga pola makannya. Kalian harus jaga pola makan. Jangan makan yang gurih-gurih dan haram-haram. Karena yang haram itu enak. Kurangi makan sehat sekarang pokoknya. Kita mau dipakai Tuhan sampai masa tua kita nanti tanpa sakit kan. Karena sakit itu luarang biaya nih. Luarangnya bukan main, mahal. Kita masuk rumah sakit baru berapa jam habis berapa duit banyak. Aduh, mendingan kita beliin beras kasih orang miskin lah. Ya karena kebodohan saya jangan ditiru, makanya mulai makan sehat ya. Mulai pola hidup sehat. Jangan begadang, tidur jam 10 udah tidur. Wow, powerful, makanannya tambah cantik. Ada yang orang tidurnya di atas jam 12 malam ini?
Nggak ada ya, harus bertobat loh ya. Mau tidur sore, cepet-cepet. Siapa yang ngadepin masalah terus kepikiran? Sudah tahu punya masalah dipikirin, udah dipikirin nggak tahu jalan keluarnya, nggak bisa tidur. Pinter atau goblok? Bodoh. Tapi seringkali kita kayak seperti itu kan, mikirin piye ya gimana ya besok, udah nggak tahu jalan keluarnya dipikirin, itu loh buat apa? Mendingan tidur manis sama Tuhan, besok pagi bangun sehat. Nggak perlu stres, jalanin dengan bahagia, senengin hatimu. Kalau kau bisa senengin hatimu, kau jalani hidup ini dengan tenang dan ringan kan? Amin. Berubah, bangun keintimanmu dengan Tuhan mulai hari ini. Saya lebih banyak habiskan waktu dengan Tuhan, berjam-jam. Hanya pingin dengerin apa yang Tuhan mau. Bukan berarti saya nganggur, saya ada kerjaan. Tapi saya luangkan waktu sama Tuhan. Berapa banyak di antara kita ini ya, dengan alasan, Pak sibuk saya nggak bisa waktu. Setiap orang itu merasa penting buat dirinya sendiri. Setiap orang merasa jadi orang penting sehingga terlalu sibuk sampai nggak punya waktu untuk Tuhan. Sebenarnya kamu merasa dirimu penting. Kalau engkau dalam hal begini aja nggak bisa membangun keintiman dengan Tuhan, jangan pernah berharap dipercayakan perkara besar. Harus setia dengan perkara kecil. Duduk diam di kaki Tuhan, nggak minta apa-apa, serahin hatimu, koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Koreksi hatimu di hadapan Tuhan. Kita kan lebih sering ngoreksi orang lain, kelemahan orang lain kan. Kalau kita ngelihat kelemahan pendeta itu langsung jadi gosip kan. Tapi kelemahan orang lain jadi berita bagus kan. Cuma sekarang koreksi diri kita sendiri. Kita koreksi diri kita sendiri, semakin hari semakin diubahkan dalam hadiratnya. Makanya kalau kekristenan kita nggak berubah dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, ada yang perlu dipertanyakan, berarti ada yang nggak benar itu dalam kehidupan kita. Amin. Katakan, saya mulai hari ini mau koreksi hati saya. Saya menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Kalau kita ini menjadi hamba dan setia dan bijaksana, dan kita Tuhan lihatkan, Tuhan kan lihat hal-hal yang kita lakukan yang orang lain tidak lihat, tidak perhatikan. Maunya orang melakukan yang orang lain perhatikan. Maunya kebanyakan orang melakukan segala sesuatu dilihat orang dan dapat pujian, dapat pengagungan. Seneng kayak begitu. Di mimbar kalau pelayanan, main musik, worship leader, singer, pengkhotbah, seneng. Kenapa? Dilihat orang. Padahal Tuhan melihat hal-hal yang kita lakukan sembunyi-sembunyi di dalam hadiratnya. Kalau kau didapatin setia, kamu tinggal di pucuk gunung pun, kalau kamu setia sama Tuhan, pasti akan dimunculkan dalam pengurapan yang powerful dan dahsyat. Kalau kau punya karakter Kristus, karakter emas, mau ditaruh dimanapun tetap emas. Amin. Nggak lekang oleh waktu, nggak lekang oleh musim dan keadaan. Kita harus sampai garis akhir didapati menjadi hamba yang setia dalam segala apapun. Amin. Ingat tentang perumpamaan uang mina. Ada yang dikasih 1, dikasih 2, dikasih 5. Ternyata didapati yang 5 bisa mengembangkan jadi 10, yang 2 jadi 4. Bisa dipercaya. Ketika seseorang itu didapatin kepercayaan, didapatin bisa dipercaya oleh Tuhan, Tuhan akan tambahkan lebih. Tambahkan lebih. Itu dilihat sampai kedalaman batin kita melakukannya itu seperti apa untuk Tuhan. Dalam hal tersembunyi yang kau lakukan diam di kamar doamu, nyembah Tuhan, suatu hari kau akan menikmati hadiratnya lebih power dan jadi berkat bagi banyak orang. Katakan, saya mau jadi berkat bagi banyak orang. Dimulai dari diri saya dahulu. Kita yang harus berubah. Kita harus mati daging, kita harus pikul salib, kita harus sangkal diri. Dan kita harus berendam di dalam hadiratnya setiap hari. Sekalipun perjalanan hidupmu dalam lembah kekelaman kayak apapun beratnya, kamu tahu dan kenal bahwa Tuhan menyertaimu kok. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas. Tinggal tunggu waktu, Tuhan akan turun tangan. Kalau kita berjalan dalam kebenaran, kebenaran suatu hari akan muncul dengan sendiri. Tidak perlu kita menonjolkan diri. Tuhan yang menjadi pembela kita. Amin. Diberkati nggak apa? Mau selesai atau lanjut?
Ya mau kenceng-kenceng dulu sebelum kita tutup. Tuhan itu baik dalam kondisi apapun. Cukup kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan masing-masing. Setiap orang harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Engkau harus kenal Tuhan di kamar doamu secara personal. Bayangin kalau kenal Tuhan setiap hari, engkau dibawa masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Cara ngomongmu berubah, cara pandangmu berubah, keputusanmu berubah. Orang bisa melihat karakter Allah secara ilahi. Bangkit berdiri. Saya mau ajarin Bapak Ibu saat teduh setiap hari di hadapan Tuhan. Tunggu dulu, duduk dulu. Duduk manis dulu. Maksudnya yang ini, Bapak Ibu berdiri. Ayo bangkit berdiri. Singernya duduk dulu aja. Maksudnya singernya. Nanti mulai bangun keintimanmu di kamar doamu di hadapan Tuhan. Saya nggak bisa nyembah, saya nggak bisa nyanyi Pak. Kamu bisa putar lagunya Terry McAlmon atau lagunya Benin, itu lagu pengagungan, adoration semua isinya. Jangan kalau nyembah lagumu lagu persoalan, himpitan, tekanan. Kamu nggak nyembah, kamu meratap itu. Udah ingin nyembah Tuhan, lagunya ratapan, jawab doaku. Pengagungan itu berisi pengagungan. Lagunya Don Moon bagus. Kita nyanyi lagu I Just Want to Praise You aja. Lagu kebangsaanku itu. Just want, setering mau kencang. Lift my hands and say I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and lihat saya sekarang. Ketika engkau duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam, mungkin sejam pertama, 30 menit pertama, 15 menit pertama, 45 menit pertama pikiranmu mengembara kemana-mana, masih mikirin kemana-mana, sambil kamu nyembah Tuhan. Exalt your holy name, and nyembah terus. Tunggu Tuhan sampai Dia menyatakan sesuatu. Sembah Dia. Nyanyikan lagu ini. Nyanyi sama-sama. Just want to praise you. Lift my hands and say, fokus sembah Tuhan. Kamu menyembah seperti tadi, barusan tadi, kamu lupa dengan dirimu sendiri kan? Lupa kan? Lupa dengan masalah, lupa dengan persoalan, lupa mau makan apa, mau masak apa, lupa semuanya. Maka itu perlu dilatih masuk dalam dimensi kedalaman hadiratnya setiap hari. Kita lupa dengan diri sendiri, kita masuk dalam hadiratnya, masuk dalam kedalaman Tuhan. Terus fokus, nyembah terus.
Nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus. Kamu nanti gak kerasa tiba-tiba 15 menit berlalu, 20 menit berlalu, 30 menit, sejam, 2 jam. Semakin kau lakukan setiap hari, semakin kau ngalami dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kau lupa dengan semua persoalan, kau lupa dengan masalahmu. Kamu hanya ingat Tuhan yang begitu powerful dan dahsyat. Kau ingat Tuhan yang bikin kamu senangkan dengan pujian dan penyembahanmu. Terus lakukan setiap hari. Tiba-tiba kamu memiliki kepekaan yang tajamnya luar biasa. Ketika kamu ngomong salah, berlaku salah, bersikap salah, tiba-tiba Roh Kudus templayang di dalam, tidak enak nih. Oh, aku tadi baru ngomong kasar ya, aku tadi ngomong nyakitin orang ya, aku tadi menyombongkan diri ya, aku kenapa kok melakukan ini ya, aku melihat hal yang gak kudus dan lain sebagainya. Tiba-tiba kepekaan itu semakin tajam. Dan kau datang sama Tuhan, nyembah lagi sampai hatimu hancur, nangis, kau minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampunin aku. Tuhan, aku melakukan yang salah, tidak berkenan di hadapan. Minta darah Yesus menguduskan, menyucikan. Dengan kasih setianya, karunia-Nya, Yesus ambil darahnya, menyucikan kita lagi, dan kita bisa nyembah lagi, masuk dimensi kedalaman dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, hubungan kita dengan Tuhan itu putus loh. Putus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan putus, ada celah di mana setan bisa menginjak kita, menghajar kita, menghabisin kita. Celahnya apa? Namanya dosa. Makanya kenapa meski setiap hari harus datang sama Tuhan, nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan. Atau mungkin nyanyinya lagunya Haleluya. Nyembah terus dengan penyembahan ini terus setiap hari. Dengerin saya dulu. Tiba-tiba tanpa kamu sadarin, kamu semakin dekat dengan Tuhan. Kamu nyanyi, kamu nyembah. Kadang merasakan hadiratnya begitu kuat, kadang gak merasakan apa-apa. Tapi kamu tetap lakukan dengan setia itu, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Kamu berendam di dalam hadirat Tuhan, itu begitu powerful. Dampaknya, tahu gak apa yang Bapak Ibu lah kerjakan itu? Ketika engkau datang menyembah Tuhan, mungkin orang gak bisa membedakan antara kita berdoa sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau orang yang gak pernah berdoa. Tapi ketika engkau melayani, tiba-tiba urapan manifestasi dalam hidup. Orang dijamah Tuhan, orang dilawat Tuhan, orang diberkati Tuhan, orang diubahkan Tuhan. Dan ini perlu dilakukan setiap hari bersama Roh Kudus, bergaul dengan Roh Kudus. Pengalaman Roh Kudus adalah pengalaman setiap hari kita harus dipenuhi di kamar doa kita. Setiap hari. Pengurapan permainan musikmu bisa menjamah orang, mengubahkan orang. Amin. Lakukan setiap ini. Tapi kalau engkau nggak melakukan, engkau hanya datang gereja, nggak peduli dengan Tuhan, kamu melakukan dosa semaumu sendiri, lama-lama kamu kebal. Dosa menjadi hal yang biasa. Ketika kau melakukan dosa menjadi hal yang biasa, apa yang terjadi? Tanpa kamu sadarin, bahkan kamu sendiri gak sadar kalau Roh Kudus undur daripadamu. Karena Roh Kudus itu kudus, dia gak bisa menyatu dengan pribadi yang berdosa. Seperti Simpson, dia tidak sadar kalau Roh Kudus undur daripada dia. Dia pikir tetap diurapin, ternyata tidak diurapin. Tahu gak Bapak Ibu, ketika engkau mendukakan, menyakiti hati Tuhan terus-terusan, Yesaya 63 ayat yang ke-10, ketika kau nyakitin hatinya Tuhan, Dia berperang melawanmu. Engkau bukan di pihak Tuhan lagi. Makanya perlu datang sama Tuhan setiap hari. Amin. Praktekkan setiap hari di hadapan Tuhan. Kau akan menikmati hadiratnya. Hidupmu akan diubahkan Tuhan. Hinaralama sikini miti pianaranamu sinanamu. Sembah Dia. Hinanamu nanalamu se
Angkat suaramu sembah Dia. Nyanyikan mazmur, tinggikan namanya. Tanganmu sembah Dia. Setiap orang dalam ruangan ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nikmati hadirat-Nya. Urapanmu dalam ruangan ini, jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Kau. Aku berdoa sekarang pengurapanmu sedang turun, in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Dalam nama Yesus, orang-orang yang haus dan lapar dari depan sampai belakang, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Makarabaka shekotoko manemende bebebe kianamataka ikerobuku shanteke. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sekarang lihat saya, buka tangannya dua-dua begini. Ikutin doa saya. Tuhan, jamah aku, urapi aku sekarang dalam nama Yesus. Aku siap diubahkan dalam nama Yesus. Tutup matamu, nikmati hadirat Tuhan. Sekarang Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini. Engkau sendiri yang tumpang tangan, Engkau sendiri yang jamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan urapi mereka satu persatu. Hamba berdoa ada seperti gelombang yang mengalir dari hati mereka, meluap-luap dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nikmati, nikmati saja. Makirubaka shekinemidi, mate kerebetibi. Semakin kuat urapanmu menjamah orang-orang dalam ruangan. Biar mereka pulang alami hadirat-Mu. Mereka sendiri yang berat. Mereka mengalami Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dari depan sampai belakang nikmati hadirat Tuhan. Maka raba shekeno mutakar. Ada orang tiba-tiba mengalami hadirat Tuhan yang kuat. Terus, terus Tuhan, terus Tuhan, terus. Jesus,
Jesus. Semakin kuat. Gelombang itu semakin mengalir terus. Mengalir kuat. Sekarang aku berdoa. Semakin kuat. In Jesus name. Nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia, nikmati dia. Maka rabasyana mata. Terus semakin kuat urapan itu, sampai orang merasakan sesuatu yang bergerak kuat. Sekarang aku berdoa. Dalam nama Yesus, jamah setiap orang dalam ruangan ini Tuhan. Beri pengalaman pribadi bersamamu. Terus. Maka rabashiku nama makin. Mekurubo shandikin. Terus kerjakan bagianmu Tuhan. Kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu, kerjakan bagianmu. Kami kembalikan segala hormat pujian buat Raja kami yang Maha Mulia. Terima kasih Tuhan buat hadirat. Terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ruangan ini. Berkati orang-orang yang setia melayani ini Tuhan. Pakai mereka diurapi satu persatu, dipromosi, diberkati. Pengaruhnya semakin besar. Ngalami breakthrough dan terobos. Kesehatan yang sempurna. Urapan ilahi mengalir dalam mereka. Semua yang terlibat pelayanan di tempat ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Semakin diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Dalam nama Yesus. Katakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Diberkati Tuhan. God bless you.